Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Barakah Day. Terima kasih telah klik video ini. Sebelumnya aku mau nanya sama yang lagi nonton, apakah kamu familiar dengan yang namanya gula tebu? Atau kamu pernah nggak nyobain yang namanya emping beras? Dua produk turunan ini masih ada sampai saat ini dan produksinya masih ada yang secara tradisional. Gimana ya proses produksinya dan gimana kerelatan dua hal tersebut dengan buku yang satu ini? Penasaran? Here we go! Gula merupakan produk yang mungkin kita gunakan sehari-hari. Nah, beberapa di antaranya diproduksi dari gula tebu atau yang kita sebut sebagai gula tebu. Nah, gula tebu ini juga hitsnya disebut sebagai brown sugar. Nah, brown sugar ini pasti familiar di telinga kita karena sudah sering masuk dalam jajaran menunya di boba-boba atau coffee shop. Di Sumatera Barat, gula tebu ini dikenal dengan nama saka dan beberapa daerah terkenal karena banyaknya pohon tebu dan produksi saka ini sendiri seperti di daerah Lawang ataupun di daerah Solok. Nah, kali ini aku bakal liatin proses pembuatan saka ini sendiri di daerah yang dirasa masih kurang diliput oleh media. Di setiap jalan ada tanaman tebu yang berjejeran di antara rumah-rumah warga. Tebu ini dijadikan sebagai mata pencaharian warga dengan menjadikan saka ini sebagai produk turunannya. Saat tebu yang telah matang ini dipanen, proses selanjutnya tebu ini akan diperas. Dulu, proses pemerasan tebu untuk mendapatkan sarinya hanya menggunakan hewan ternak seperti kerbau. Dan sekarang sudah beralih pada mesin yang berbahan bakar solar. Salah satu program dari Kementerian Pertanian adalah kelompok tani. Hal ini dilihat dari peraturan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Nah, di sini juga ada beberapa kelompok tani binaan Dinas Pertanian. Satu kelompok tani ini memiliki satu mesin kilangan tebu yang nanti akan digunakan bergantian oleh anggota kelompok. Setelah mendapatkan sari tebu, proses selanjutnya yaitu pemurnian dan penguapan untuk menghilangkan kandungan airnya. Air tebu akan dimasak di atas wajan dan tungku dengan bara api. Selama proses ini, air tebu akan menyusut dan mulai mengental hingga berwarna kecoklatan. Air tebu yang sudah mengental tadi kemudian dimasukkan dalam cetakan kayu dan didiamkan hingga mengeras menjadi gula tebu yang totalinya sudah berwarna coklat. Gula ini kemudian siap untuk dijual ke pasar hingga sampai ke tangan pembeli. Nah, ada satu lagi tidak jauh dari tempat pembuatan saka tadi, beberapa ibu-ibu strong yang membuat yang namanya emping beras yang berasal dari emping-emping ini dibuat dari padi ketan yang ditumbuk. Pembuatan emping ini mungkin terlihat gampang, tapi sebenarnya ini juga memerlukan teknik agar hasil empingnya tipis, kering, dan sesuai. Padinya khusus yaitu padi ketan yang biasanya juga sering digunakan untuk makanan sweet lainnya. Terlebih dahulu disangrai tanpa minyak, tujuannya agar saat proses penumbukan hasilnya jadi lebih baik. Setelah itu, padi ditumbuk menggunakan lesung yang dibuat dari kayu. Untuk melakukan itu, orang-orangnya harus sudah terlatih. Kalau enggak, padi yang ditumbuk itu bisa berhamburan keluar atau tidak tertumbuk dengan merata. Nah, para ibu-ibu ini bilang dan mendoakan semoga ada yang bisa berkontribusi dari sisi teknologi biar proses penumbukan ini juga lebih cepat agar emping beras yang dihasilkan juga lebih banyak. Setelah ditumbuk, selanjutnya akan ditampi untuk memisahkan antara isi dan kulit dari beras ketan tersebut, dan hingga jadilah emping. Dalam satu hari, biasanya menghasilkan setengah karung beras atau sekitar 20 kg. Setelah itu, empingnya siap untuk dijual ke pasar. Emping dan gula tebu bisa dipadukan bersama dalam satu hidangan. Di Sumatera Barat, biasanya ditambah dengan susu fermentasi dari kerbau yang disebut sebagai ampiang dadiah. Ataupun juga bisa dimakan terpisah. Emping ini bisa dibeli di pasar dan disangrai lagi di rumah, hasilnya akan lebih crunchy dan bisa jadi topping es krim atau topping lainnya. Sedangkan gula tebu ini bisa dicampur dengan berbagai minuman atau makanan. Di sini aku merasa ada kerelatan antara dua hal tersebut sebagai kategori usaha kecil dengan buku yang berjudul Rantai Tak Putus.
Buku ini ditulis oleh salah satu penulis yang sering menjadi bestseller bukunya di pasar-pasar, yaitu Mbak Di Lestari. Dan sorry, ini ada sticky note karena aku tim sticky note bukan tim garis-garis ya, abaikan. Buku ini memaparkan dan memberikan potret terkait kisah-kisah tokoh yang dikunjungi oleh Mbak Di Lestari sendiri. Dan di sini kita berimajinasi membayangkan kehadiran kita juga di daerah tersebut. Yang dipotret di sini yaitu daerah Waru dan menikmati aliran airnya di tengah Kalimantan. Buku ini membagikan kisah dan perjuangan tentang UMKM. Nah, hadirnya buku ini merupakan hasil kerjasama antara pihak Yayasan Dharma Bakti Astra dengan Mbak Di Lestari sendiri selaku penulis. Nah, Yayasan Dharma Bakti Astra sendiri itu berada di bawah naungan PT Astra International Tbk. Buku ini bercerita tentang orang-orang yang berada di lingkungan otomotif, orang-orang yang berusaha di bidang perbesian, petani cabai, petani di tanaman hortikultura lainnya, untuk mencapai dan berikhtiar untuk menggapai sesuatu yang dinamakan kesuksesan. Dari buku ini ada 4 pesan yang ingin aku sampaikan. Yang pertama yaitu perlu adanya pendampingan agar sebuah usaha ini berjalan dengan baik, dan pendampingan ini terjadi secara 2 arah. Di halaman 20 ini dikutip yaitu pendampingan merupakan tarian 2 arah. Yang kecil mau membuka diri, yang besar mau berbagi. Keduanya harus bekerja sama dan keduanya harus maju secara bersama. Nah, di setiap perusahaan besar mungkin ada program yang dinamakan dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, program Yayasan Dharma Bakti Astra ini udah ada sebelum tahun 2000-an. CSR ini digaung-gaungkan dan dampaknya itu terasa dan dibuktikan di tulisan ini. Nah, di penelitian juga disebutkan bahwa peran CSR ini, tanggung jawab sosial perusahaan ini juga berdampak ke kinerja perusahaan. Dan di lain sisi, ini juga memberikan wadah tersendiri untuk pihak-pihak UMKM atau usaha-usaha kecil bisa mendapatkan pendampingan karena mereka memiliki keterbatasan ilmu juga kan ya. Dan proses pendampingan ini juga dibuka oleh mereka, usaha kecil mau membuka diri, dan pihak yang perusahaan besar ini juga mau memberikan ilmu dan pendampingan yang tidak hanya sekali tapi secara kontinu atau sustain gitu. Dan selain itu pihak lain yang memiliki power juga penting di sini, kayak pihak dinas, kayak tadi Saka dan Emping itu kan di bawah naungan, bisa di bawah naungan dinas pertanian gitu kan ya. Dan proses pendampingan ini juga tentu akan berefek bagi perekonomian masyarakat. Yang kedua yaitu disiplin. Nah, fasilitator yang dijelaskan di buku ini di daerah Waru dan Tapin tidak hanya mendampingi 1 kali, tapi juga berkali-kali atau continue gitu. Nah, di sini mereka menerapkan yang namanya prinsip 5R yang tidak hanya terpapang di dinding, tidak hanya diberitahu, tapi juga dipraktekkan langsung dan terlihat dampaknya. Prinsip 5R ini diadopsi dari Jepang dan juga sering digunakan di berbagai lingkungan kerja. Prinsip 5R itu dijelaskan di sini, yaitu yang pertama itu menyingkirkan barang yang tidak perlu. Yang kedua itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan alur kerja. Yang ketiga itu membersihkan peralatan kerja dan daerah kerja itu secara rutin. Dan yang ketiga memastikan prosedur dan jadwal ini agar ketiga hal yang sebelumnya disebutkan itu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu pemeliharaan disiplin diri untuk konsisten melakukan hal yang disebutkan sebelumnya tadi. Nah, itulah yang menjadi prinsip dari UMKM yang diterapkan oleh mereka di bawah Yayasan Dharma Bakti Astra ini. Dan semoga ini juga bisa diterapkan di daerah lain, UMKM di daerah lain. Yang ketiga yaitu dimanapun berada, itu pasti ada potensi. Percayalah bahwa dimanapun kita berada, itu pasti ada yang bakal bisa di grow up atau potensinya gitu. Contohnya di buku ini yaitu daerah Hyung yang daerahnya penuh dengan rawa dan pH tanahnya cukup asam, ternyata bisa tumbuh cabai yang tingkat kepedasannya secara penelitian nomor 1 di Indonesia. Secara hal tersebut berarti dia memiliki keunggulan di sana dan bisa memakmurkan dan memajukan ekonomi masyarakat di sana. Asal mau berusaha gitu kan ya. Yang kedua itu di daerah Tapin, di mana daerah ini tanahnya kering dan kasar, ternyata bisa tumbuh terung
dan tanaman lain yang ranum dan segar. Dan dari sini kita bisa ngambil kesimpulan yaitu Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Keren kan ya? Yang keempat yaitu mau belajar. Di sini Yayasan Dharma Bakti Astra itu menerapkan konsep di mana tidak memberi ikan namun memberikan kail, yaitu ilmu. Jadi pendampingan. Tentu ini menantang untuk usaha-usaha kecil karena mereka juga butuh modal tersendiri berupa uang seperti itu kan ya. Tapi proses ini terus dilakukan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra untuk bisa mendampingi lewat ilmu, baik itu ilmu mental yang 5R tadi, pembuatan laporan keuangan, dan hal-hal lain selain fokus usaha mereka. Dan itu juga berdampak hasilnya setelah mereka mau untuk belajar di sana. Dan tentu ini juga di bawah naungan PT Astra International Tbk. Jadi produk mereka itu juga akan dipublish dan dikenalkan oleh perusahaan besar yang juga pastinya menguntungkan mereka. Nah, di sini kita mengetahui bahwa efek perusahaan besar, meskipun perusahaan besar ini jumlahnya sedikit daripada UMKM, tapi jika mereka menggunakan CSR-nya dengan baik, ini dapat berdampak kepada UMKM dan usaha-usaha lainnya gitu. Nah, CSR ini merupakan tanggung jawab sosial yang pasti ada di setiap perusahaan gitu. Dan Astra ini menjadi contoh mereka menggunakannya dengan baik dan berdampak. Semoga di daerah lain juga bisa dialiri CSR yang memberikan dampak untuk perekonomian di daerahnya seperti itu. Selain itu, peran influencer juga penting di era digitalisasi ini untuk melirik hal-hal yang sebenarnya masih patut untuk dinaikkan dibanding hal-hal yang lain gitu. Nah, dari Emping dan Saka tadi, hal itu juga masih dilihat kan ya, masih butuh support dan dukungan agar bisa bertumbuh lagi untuk membangun daerah. Dan semoga video ini tidak hanya sampai di sini, agar rantainya tak putus, silakan share kepada pihak yang memiliki power untuk hal ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga harimu bahagia dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.